Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya hari ini pembelajaran kita dipenuhi oleh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai berdoa dulu. Berdoa dimulai. Abdullah Sugeng Kamil Sidik, Ahmad Ismi, Alsa Salsabila Zahra, Alvino Abiyar Safatullah, Dewi Amrina Rosyadan, Fahad Silmi Ahmad, Fana Hilyata Ramadhani, Fatih Amamah Solihan, Muhammad Gadbi Syarif Fauzi, Muhammad Raka Badia Ramadan, Muhammad Hasan Awal, Muhammad Farhan Bayhaqi, Muhammad Mulil Al-Bab, Muhammad Fahmi Wujud, Nigrah Mahfudul Mahin, Nurul Hidayati Asyarifah, Muradu Aini, Sekar Kusuma Dini, Satyana Azzara, Sofia Akula Kamila, dan Yustiha Kamila. Tidak akhlak ya. Silakan buka LKS kalian masing-masing. Semua ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menjauhi akhlak tercela, yaitu iri hati. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, kita akan memahami apa itu pengertian iri hati, ya. Yang kedua, kita akan mengetahui bagaimana dampak iri hati tersebut. Dan yang ketiga, kita akan mengetahui bagaimana kebiasaan sikap terpuji untuk menghindari akhlak tercela, yaitu iri hati. Ya. Lanjut, pengertian iri hati. Iri hati adalah perasaan tidak senang melihat orang lain mendapat nikmat dan berharap nikmat itu hilang. Nah, iri hati termasuk salah satu sikap buruk ya, akhlak tercela dan perilaku negatif yang harus dihindari.
Iri hati artinya itu kurang senang melihat kebahagiaan orang lain, cemburu ya, syirik dan dengki. Dalam Islam, iri hati sering disebut dengan hasad. Nah, hasad artinya itu membenci atau tidak suka terhadap keadaan baik yang ada pada orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya telah memerintahkan kita untuk menjauhi sikap tersebut. Rasulullah bersabda yang artinya, jauhkanlah dirimu dari sifat dengki, ya, karena dengki ini memakan semua kebaikan, sebagaimana api menghanguskan kayu bakar. Lanjut, ciri-ciri iri hati, yaitu pertama, tidak suka melihat orang lain bahagia. Ya, ketika teman kalian bahagia, entah mendapatkan hadiah atau mendapatkan apa, kalian merasa tidak senang, ya, itu namanya iri hati. Yang kedua, sering membandingkan diri, ya, membandingkan diri kalian lebih baik dengan orang lain, termasuk juga sifat dengki atau iri hati, ya. Dan yang ketiga, merasa tidak puas. Nah, selanjutnya itu dampak buruk sifat iri hati, yaitu yang pertama, dijauhi teman, ya. Yang kedua, hati tidak tenang, dan yang ketiga, merusak persaudaraan. Lanjut, cara menghindari. Nah, cara menghindari sifat iri hati, yaitu pertama dengan cara bersyukur. Ketika kita bersyukur mendapatkan apa yang kita dapatkan dan tidak melihat ke orang lain, nikmat orang lain, kita akan bisa terhindar dari sifat iri dengki, ya. Yang kedua, saling berbagi. Yang ketiga, berpikir positif. Dan yang ketiga, menghargai orang lain. Lanjut. Nah, kisah iri hati, ya, cerita iri hati itu sudah ada dalam Al-Quran. Sifat ini dijelaskan dalam Al-Quran melalui perumpamaan dan kisah umat terdahulu, ya, yang dapat diambil hikmahnya. Nah, sifat iri hati ini pertama di dunia adalah kisah Habil dan Qabil. Tahu Habil dan Qabil itu siapa? Habil dan Qabil itu anak pertama Nabi Adam, ya. Jadi dulu ketika Nabi Adam dan Siti Hawa turun ke bumi, beliau melahirkan dua anak, ya, empat dua laki-laki dan dua perempuan. Nah, yang dua laki-laki itu namanya Habil dan Qabil, ya. Nah, di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Maidah ayat 27 sampai 31 dijelaskan, yang artinya itu mengisahkan tentang dua putra Nabi Adam, yaitu Habil dan Qabil, yang mempersembahkan kurban. Nah, jadi mereka berdua itu mempersembahkan kurban, ya. Habil dan Qabil mempersembahkan kurban kepada Allah, ya. Nah, tapi sayangnya waktu itu kurban Habil diterima oleh Allah, sementara korban Qabil tidak diterima. Karena apa? Kualitasnya berbeda, ya. Korban Habil itu baik kualitasnya, sementara Qabil buruk, sehingga Qabil merasa iri hati, dengki kepada Habil. Akhirnya lah waktu itu terjadi pembunuhan. Karena apa? Karena sifat iri dengki seperti itu, ya. Kisah ini mengajarkan tentang bahayanya kedengkian, ya, pentingnya ketakwaan serta konsekuensi pembunuhan. Bahkan hanya dengan sifat iri dengki bisa terjadi pembunuhan, ya, di zaman dulu. Nah, kesimpulan, iri hati adalah akhlak tercela yang harus dijauhi dengan membiasakan sikap baik. Nah, inilah salah satu ilustrasi iri dengki, ya, atau iri hati, yaitu tidak senang melihat temannya juara, ya. Yang satu juara, ranking 1, juara kelas, sementara yang satu merasa iri hati, ya, karena sama-sama belajar, sama-sama bekerja keras, tapi dia kalah dengan temannya, sehingga terjadilah iri hati. Seperti inilah contohnya, ya. Kalian jangan seperti itu ketika melihat teman kalian juara, seperti kemarin, ya, ketika lomba fashion show, ya. Kamil mendapatkan juara 2, sementara Fahmi dan Fahad
Tidak juara. Apakah kalian merasa dengki? Tidak, Fahmi? Oh ya bagus. Berarti kalian tidak punya sifat tercela ya, sifat baik. Oke, baik anak-anak. Mari kita praktekkan sifat iri hati. Sebagai contoh, saya punya soal. Ali mendapat nilai tertinggi di kelas, sementara Budi merasa kesal dan berharap nilai Ali jelek. Pertanyaannya, yang pertama, siapa yang bersikap iri hati? Ya, Zara? Budi, ya betul. Yang kedua, mengapa perilaku tersebut tidak baik? Ya, Amrina? Ya, betul. Oke, pertanyaan selanjutnya anak-anak. Sebutkan 3 cara menghindari sifat iri hati. Ada yang bisa? Ya, Sofia, sebutkan. Oke, benar sekali ya anak-anak. Oke, baik anak-anak. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah di sini ada yang punya pengalaman tentang iri hati? Saya, Pak. Ya, oke, silakan Nila. Ceritakan pengalaman kamu tentang iri hati. Saya pernah iri dengan teman saya karena teman saya mendapat ranking 1 dan saya mendapat ranking 2. Padahal kita sama-sama belajar dan berjuang bersama, tapi kenapa dia mendapat ranking 1? Oke, terima kasih Nila. Seperti itu ya, salah satu ciri orang yang iri hati ya. Namanya juga kita manusia ya, Zah. Ada yang namanya juga iri hati, tapi alangkah baiknya jika iri hati itu tetap dihindari atau dihilangkan dari diri kita supaya tidak terjadi sifat tercela yang lain. Oke, baik anak-anak, pelajaran sudah berada di akhir. Kesimpulan dari materi hari ini yaitu sifat iri hati itu tidak baik untuk kita ya. Alangkah baiknya iri hati kita hindari dengan bersikap baik seperti apa, seperti tadi ya, menghargai orang lain, bersyukur, dan bersikap baik kepada orang lain, sehingga ketika kita berbuat baik kepada orang lain, maka orang lain juga berbuat baik kepada kita semua. Akhir kalam, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebelum pulang. Mari kita berdoa, semoga hari ini kita mendapat ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Berdoa dimulai. Subhanallah.